berkabut ya. Wow, kebayang gimana dinginnya di luar sana. Yang berantakan tidak boleh dipotong karena jalan sangat berkabut. By the way, kalau misalnya di kawasan Sare ini, karena emang diapit oleh Gunung Selawah, itu memang sering berkabut ya, apalagi kalau misalnya setelah hujan deras. Jadi memang betul-betul harus hati-hati ketika kita berjalan. Nah, ini nih yang bikin kita perjalanan kita terhambat karena banyak sekali truk-truk besar yang juga melewati jalan ini, karena jalan tol juga belum berfungsi dan belum selesai semua. Udah sampai di Senapit. Kalau misalnya kalian pernah lihat TikTok, ini adalah kawasan yang sangat ekstrim ya di perjalanan Banda Aceh Medan, tepatnya di Sare. Keterupaan? Jembatannya udah lewat? Tadi. Oh. Semua kendaraan berjalan pelan-pelan saja. Kalau misalnya nggak hujan dan berkabut seperti ini, sebaiknya serba cepat. Hanya itu serba cepat. Ya, sekarang kita sudah sampai ke kota Sare. Kota. Kabutnya alhamdulillah sudah hilang karena memang kita sudah tidak di dalam pegunungan lagi. Jadi di sini sepanjang jalan kita akan menemukan para penjual keripik, kemudian kacang, terus juga pokat, ketela, dan lain sebagainya. Ini yang menghambat perjalanan di Sarawak seperti ini dah. Saudara-saudara, ya lihatlah berapa banyak kendaraan yang harus antrian akibat ada truk yang lewat. Jalannya juga berkelok-kelok. Ya Allah, Fit. Ya Allah. Dari ya. Ini sampai ke Blang Putih. Sampai ke Laweng, sayangnya sekarang hujan lagi. Syukurnya hujannya tidak begitu deras ya, seperti jalan pertama tadi. Oke. Ya, sepertinya banjir di daerah Padang Tiji nih guys. Nih banjir. Nggak biasa-biasanya tadi banjiran.
banjir tapi sudah mulai surut karena mulai turun. Aduh, ada. ya daerah Pantai Raja ini dekat dengan laut, jadinya ini dia lautnya, jadi airnya langsung ke laut. Nah, nampak ya. Dan kita hampir sampai ke ibu kota Pidijaya, yaitu Merah 2 atau dikenal dengan Meredu. Alhamdulillah hujan sudah reda dan banjir pun sepertinya sudah mulai surut. Semoga tidak hujan lagi walaupun memang langit masih mendung. Tanda kalau kita sudah sampai ke Meredu, yaitu banyaknya pedagang-pedagang ade ataupun bengkel. Ini ada Dapu Boy juga ada. Nah, jadi ada yang paling terkenal di sini yaitu kue ade Meredu Kak Nah. Nah, itu dia ya. Ade Kak Nah. Di Banda Aceh juga ada tuh Ade Kak Nah. Tepatnya di Simpang Lambaru. Tapi kalau misalnya di Meredu ini, nah, jadi nggak hanya Kak Nah yang menjual ade, tapi banyak lagi kakak-kakak lainnya seperti Kak Dewi, Kak Yanti, juga Kak Liza ya. Lanjut kita akan menuju ke Medan Pekanbaru. Dan ternyata Ade Kak Nah itu punya banyak cabang. Ini masih ada Ade Kak Nah. Ini dia. Nah, ini lagi Kak Nah lagi. Wow, di mana-mana Kak Nah. Alhamdulillah hari sudah semakin cerah, langit juga sudah tampak mulai biru dan awan kelabu juga sudah mulai hilang. Kita sudah menuju ke kita sudah sampai di ibu kotanya Pidijaya. Kanan ya. Kita putar sekali. Boleh? Nah, belum. Nanti rekamnya pas. Putar dulu mau lihat bagaimana ibu kota dari Pidijaya ini, karena memang kita belum pernah ke jalan-jalan di Pidijaya. Nah, jadi sekarang kita menuju ke pusat perkantorannya Pidijaya. Ini dia. Jembatannya bagus sekali ya teman-teman ya. Ada nongkrong ya. Nah, hujan mungkin karena nggak ada yang nongkrong di sini, dan juga karena hari ini hari libur, jadi tempat perkantorannya itu tampak sepi. Nah, itu dia yang tampak ada kubah masjidnya. Itu adalah kantor bupatinya. Kemudian itu ada Cik Pantai Gelima. Kemudian ini ada Bapeda. Ada Bapeda Pidijaya di sebelah kiri. Jadi komplek perkantoran ini bisa dibilang baru ya. Jadi karena memang Pidijaya ini masih adalah pemekaran dari PID. Dan ini ada kantor Dewan Perwakilan Rakyatnya. Nah, Dah. Habis. oke. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalnya ini mengingatkan kita dengan ini Gedung. Kejaksaan Tinggi Ya Pidijaya. Allah. Ini lihat, kok bisa sekotor ini ya? Apa nggak ada yang kerja? Tidak ada, mungkin tidak ada dana untuk kebersihan. Kantor kejaksaan. Dananya ini ada kasus. Kosong juga tuh. Kosong. Ya. Itu ada ATM Bang Aceh dan ada kantor Bang Aceh mungkin ya. Oh, tidak ada karena itu adalah kantor bupatinya. Jadi kompleks perkantoran ini mengingatkan
kita pada kompleks perkantoran di Janto. Lebih gedenya Ya, dan memang lebih besar Janto. Nah, itu ada tuh kantor bupatinya. Oke, itu saja. Sudah habis kali keliling, selesai. Hanya 2 menit. Dan kita kembali lagi menuju tujuan kita, yaitu Takengon. Insyaallah awan hitam kembali hadir. Semoga tidak menjadi hujan. Amin. Terus